Indonesia, sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, menyimpan keindahan dan kekayaan budaya yang luar biasa. Di tengah keberagaman ini berdirilah Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi komitmen bangsa ini terhadap prinsip spiritual yang kita sembah. Boleh tahu nama Bapak siapa ya? Jarod Suwito. Terus, Jarod Suwito. oh, eh, kan di slide pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tandanya kalau misalnya orang di Indonesia itu harus mempunyai agama yang mengimani Tuhan gitu, mau itu Islam, Kristen ataupun Buddha. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak terkait orang yang ateis yang tidak punya agama itu bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya itu ya nggak gimana ya, ya kurang etis lah. Istilahnya hidup di dunia itu kan harus mempunyai Tuhan. Kalau kita nggak mempunyai Tuhan berarti kan kosong. Menurut aku ya tentang orang ateis gitu ya, yang nggak punya, lebih ke tepatnya nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Mereka tuh mungkin punya anggapan gitu, mungkin hidup mereka kurang berasa gitu, mereka belum bisa menikmati hidup mereka gitu. Karena kalau mereka misalnya bisa menikmati hidup mereka gitu, bisa merasa nyaman, tenang dengan hidup mereka apapun yang terjadi, pasti mereka kan percaya setidaknya ada kekuatan dari Tuhan gitu yang mendampingi mereka selama hidup mereka. Dan kalau bisa sampai mereka tidak percaya sama Tuhan, berarti itu mereka tidak hidup dalam hidupnya mereka sendiri gitu. Jadi mereka itu sebenarnya kosong gitu kalau menurut saya. Untuk orang ateis ini mereka cenderung memisahkan diri gitu ya, lebih memilih tentang apa yang mereka percayai. Jujur untuk dari sistem ketuhanan sendiri kita juga kan tidak bisa mengajak gitu atau memaksakan seseorang untuk bisa mengikuti sesuai dengan apa yang kita percayai gitu. Karena memang pada dasarnya manusia selalu mempunyai keyakinan atas apa yang telah dia yakini ataupun apa yang pernah dia lalui gitu. Mungkin itu sih. Di bumi Nusantara, agama-agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan. Selain itu, kepercayaan tradisional seperti Kejawen dan Sunda Wiwitan juga tetap lestari. Setiap agama dan kepercayaan ini memiliki cara unik untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mari kita melihat lebih dekat bagaimana mereka merayakan iman mereka dalam harmoni dan kebersamaan. Lalu kalau misalnya dalam pandangan Bapak kan ada juga tentang agama-agama yang agama-agama kayak budaya gitu, kayak kejawen sebagainya. Menurut Bapak kepercayaan seperti itu bagaimana ya, yang kepercayaan daerah? Kalau masalah kayak gitu mas saya kurang tahu ya. Kayak masalah kepercayaan itu kan memang dia tuh kadang-kadang kan namanya agamanya Islam, tapi dia mempunyai kepercayaan di bidang itu. Yang penting dia tuh percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Kepercayaan yang lainnya ya, ke agama-agama yang bahkan lebih dahulu ada di Indonesia itu tentang kayak agama-agama suku gitu, budaya. Nah, kalau itu mah aku masih setuju gitu ya, karena memang itu tuh udah ada sejak lama dan mereka itu tetap bagaimana ya jatuhnya ya, tetap jatuhnya itu sama kayak kita, cara kita beragama juga, cara kita beribadah juga sama juga. Mereka percaya adanya kekuatan gitu, walaupun memang sumbernya biasanya berasal dari alam gitu ya. Dan itu fine-fine aja, sah-sah aja bagi saya gitu ya. Karena dalam hal ini pun negara juga sudah memperbolehkan gitu tentang kepercayaan yang lainnya gitu, dan tidak dilarang lagi. Untuk tradisi daerah seperti itu mungkin jatuhnya lebih untuk melestarikan budaya aja sih Kak, karena mungkin saya juga mempunyai tradisi saya sendiri gitu, dan memang dasarnya sendiri itu lebih tidak bersifat hukum, tapi lebih mencirikan bahwa kita mempunyai adat atau budaya dan ciri khas kita sendiri.
Kemana tuh sih? Ya, iya patung ini semayangnya karena Oh jadi nggak ada. saya masuk aja di sini masuk aja. Di sini karena itu dewa Kuanpong orang gila. Nah, di sini namanya Tetensian. Ini dewa rezeki. Nah, itu Dewi Kuantin. Ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai ketuhanan mempengaruhi kehidupan sosial kita, dari gotong royong hingga solidaritas. Kita akan melihat bagaimana ajaran agama dan kepercayaan membentuk moralitas bangsa ini. Lalu menurut Bapak sendiri tentang toleransi antar umat bagaimana itu seperti apakah yang memang contohnya harus bagaimana? Ya kita biarpun kita tuh agama Islam ya, kita harus saling menghormati sesama agama lain. Ya. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, yang penting kita menghormati sama agama lain. Simpel aja sih kalau tentang toleransi umat beragama tuh bagaimana kita jatuhnya tuh bagaimana kita bisa menghargai, ingin dihargai, saling mengerti dan bisa dimengerti gitu. Simpelnya seperti itu aja sih. Mungkin gambaran yang lebih jelasnya tiap orang yang mempunyai keyakinan masing-masing itu bisa saling menghargai ataupun saling terbuka gitu tentang apa yang ia yakini tanpa menjudge seseorang dari sisi keyakinannya tersebut. Karena di satu sisi kan Indonesia mempunyai banyak keberagaman, jadi memang dasarnya kita harus saling terus menghormati dan tidak saling bersinggungan karena ada perbedaan. Dalam perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana ketuhanan yang Maha Esa dihayati di seluruh Nusantara, dari harmoni hingga tantangan, dari ritual keagamaan hingga etika sehari-hari. Kita menemukan bahwa prinsip ini adalah dasar yang kuat bagi persatuan dan kesatuan. Melalui dokumenter ini, kami berharap dapat menginspirasi penonton untuk terus menjaga dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Bersama-sama, mari kita meniti cahaya menuju masa depan Indonesia yang lebih damai dan bersatu.